hadirin rahimakumullah, tibalah kita pada puncak acara yaitu Mauidul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Nandang Gusair SH, Wakil Rais Suriah Perumnas Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Karawang, sekaligus pengasuh dan pimpinan Pondok Pesantren Al-Muslih dari Teluk Jambe Timur. Kepada beliau dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Summa salatullah wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa astaqul qailin kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Sadaqul Hadzim yang saya hormati dan saya banggakan, Rois PCNU Kabupaten Karawang Kiai Haji Fatahillah, yang saya hormati Ketua yang banggakan Ketua PCNU Kabupaten Karawang Kang Uyan, yang saya hormati dan bahkan Panglima Santri, Wakil Bupati periode Wakil Bupati 2000 palingan 15 sampai 2020 Kang Jimmy, yang saya hormati Bapak Sikda Kabupaten Karawang, yang saya hormati Ketua DPD Golkar, Ketua DPD PKS, Ketua DPD PKB, instansi pemerintah dari Kejaksaan, dari Kemenag, dan mohon maaf seluruh lapisan Nahdlatul Ulama dari mulai PC, BC yang hadir pada malam ini. Sebenarnya saya ini tadinya diundang itu untuk peringatan Maulid Santri, tapi setelah datang bocoran katanya sekalian halasani tahu gitu, masih nggak akan datang ini. Sebab yang di sini yang hari ini ada Rois, ada para kiai, pantas oleh Haji Nanang Kiai, aduh, kudu hadir masih tausiah di hadapan para kiai. Maka kelas itu berat lamun tema ceramah di depan dia, omong Kang Uyan mah udah melanglang buana kemana-mana. Kamari itu nyampe ceramah. Maka kita mau beli bejakeun itunya. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Kita bicara tentang Islam rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh. Ketika Allah mengutus Nabi Nuh, beliau mengajak kaumnya untuk beriman selama 800 tahun. Ternyata yang beriman cuma 80 orang. Lalu dikalkulasikan berapa orang kira-kira per tahun? 10 tahun cuma 1 orang. Kurang mah kiai lamun teh mah mungkin ngajar ngaji punya pesantren 10 tahun santri ngan hiji, wah kamu yang jangan tegas bubar lah. Betul nggak? Orang di samping tidak beriman menentang Nabi Nuh alaihissalam. Apa yang terjadi? Allah berikan peringatan. Kemudian setelah itu Allah turunkan malapetaka berupa banjir bandang. Ini pengalaman umat dahulu. Kemudian Allah utus juga Nabi Hud ke kaum Ad. Apa yang terjadi? Kaum Ad pun durhaka kepada Nabi Hud. Apa yang terjadi? Fa'akhazathumur rajfatu. Allah turunkan malapetaka dan akhirnya apa? Musnah kaum Ad. Allah kirim dan utus lagi Nabi Saleh ke kaum Samud. Apa yang terjadi? Kaum Samud membunuh unta Nabi Saleh dan Allah turunkan juga malapetaka. Ini kita bisa lihat dalam Al-Quran. Kemudian Allah utus juga siapa? Kaum Allah utus Nabi Lut. Kemana diutusnya? Ke kampung Sodom atau yang disebut dengan Sodomi kalau kita.
Di mana itu kampung Sodom? Di Yordania, perbatasan dengan Israel. Alhamdulillah tahun 93 saya pernah ke situ. Itu kalau kampung Nabi Lut dulunya di Quran disebutkan. Kita tahu kan Nabi Lut, umatnya Nabi Lut di mana? Melakukan sodomi, melakukan homoseksual. Cek orang sudah ngadu anggar. Ya kan? Apa yang terjadi? Allah angkat kampung Sodom, kemudian Allah balikan. Malaikat balikan, penduduk Sodom itu jatuh ke bawah, kemudian ditimbun dengan tanah Sodom tersebut. Allah turunkan hujan, Allah turunkan batu yang panas, musnah kampung Nabi Lut. Ini sejarah, ini ayatnya di Quran. Kemudian Allah utus Nabi Shu'aib. Bagaimana kaum Nabi Shu'aib? Kaum Nabi Shu'aib pun sudah mengiringi timbangan dan takaran. Nabi Shu'aib memberikan peringatan di Yordania. Nama kaumnya Yordania. Kemudian setelah itu mana? Diperingati tidak mempan, akhirnya fa'akhadatshumur rajfah. Allah turunkan malapetaka, angin yang kencang, musnahlah kampung Nabi Shu'aib. Datang Nabi Musa dan Nabi Harun dakwah ke Fir'aun, fa'arsalna alaihim tufana wal jarada wal kumala wad dafadi'a wad dama. Allah turunkan. Berapa yang diturunkan? Pertama adalah badai tofan. Allah turunkan apa lagi? Badai tofan, iman, tersadar. Allah turunkan yang kedua, apa itu? Wal jarod, belalang. Allah turunkan lagi katak. Allah turunkan lagi kumal, kutu. Dan terakhir Allah turunkan badai darah. Apa yang terjadi dari Fir'aun? Fir'aun bukannya beriman, malah menentang siapa? Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya singkat cerita, Fir'aun dan sekutunya masuk ke dalam lautan dan direndam. Itu kisah umat dahulu. Nah sekarang kita lihat bagaimana dengan Nabi Muhammad ketika diutus dari Rasul. Adakah kejadian itu terjadi? Ayo coba lihat, ada nggak? Tidak ada. Nah, tidak adanya malapetaka yang terjadi seperti kepada umat-umat dahulu, itulah dalam Tanbirul Qulub disebut dengan rahmatan lil alamin, sebagai rahmat. Jadi oleh karena itu cek Allah teh kuring menurunkan malapetaka selagi wa makana mu'adzibahum wa makana Allah yu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab mereka wa anta fihim selagi engkau ada di situ Muhammad. Wa makana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan turunkan azab. Ini yang disebut rahmatan lil alamin. Jadi Nabi Muhammad itu bukan pembawa rahmat saja, tetapi dia itu rahmat. Artinya azab malapetaka itu tidak akan diturunkan seperti kepada umat-umat dahulu. Bisa dipahami barangkali ini kalimat rahmatan lil alamin. Rek nimpung kabatur ayah anak kurang terjadi. Kira-kira begitu. Coba. Kemudian apa? Karena beliau sebagai rahmatan lil alamin, maka inilah yang jadi semboyan NU Nahdlatul Ulama. NU membawa misi rahmatan lil alamin. Ya, sampai guys. Kakak 5 menit guys. Iya, gengrong. Ya, kasih. Setelah ternyata soalnya gugupnya terus terang di depan para kiai, kamu kalian Adim rahmatullah. Jadi oleh karena itu, kalau kita telaah dari apa yang terjadi di masa lalu, bahwasanya kalau umat manusia diajak oleh Rasulnya untuk beriman, tidak beriman, sekali dua kali turun malapetaka. Diajak tidak beriman, turun malapetaka. Tapi ketika Nabi Muhammad diutus, tidak ada malapetaka yang terjadi seperti umat-umat dahulu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah rahmah, bisa mendamaikan, bisa mengangkat, bisa menghilangkan malapetaka. Nah sekarang NU kalau
ditelaah, saya mikir dengan Maria naon NU teh rahmatan lil alamin teh. Ternyata NU itu bisa menahan menangkal turunnya malapetaka. Coba tadi Kang Uyan menjelaskan tentang apa? Resolusi jihad. Resolusi jihad, sebelum resolusi jihad apa? Apa tuh? Bukan. Ketika Wahab Hasbullah diutus kemana? Komite Hijaz, bukan. Ini pesannya pakai ya, Komite Hijaz, nanggunya senapnya. Wah, bu, abdi betul bisa ngamodor ya. Ketika Komite Hijaz saat itu Arab Saudi dikuasai oleh Wahabi, betul nggak? Kiai-kiai di Jawa Barat, kiai-kiai di Jawa Timur, kiai Jawa Timur tidak tinggal diam. Maka diutuslah siapa? Kiai Wahab Hasbullah meminta kepada Raja Saud untuk tidak membongkar makom Nabi Muhammad SAW, untuk tidak membongkar situs-situs Islam, untuk tetap memberlakukan mazhab. Dari situlah maka aman NU sebagai rahmah. Ini bukti. Sekarang NU bagaimana sebagai rahmah lagi? Tadi Kang Uyan sudah membacakan resolusi jihad. Saya tidak berlebihan. Indonesia ini NKRI itu nggak ada kalau nggak ada Nahdlatul Ulama dan NU. Betul nggak? Tidak akan ada. Indonesia sudah merdeka, datang Inggris, datang bersekutu untuk memerangi apa? Kembali merebut Indonesia. Tapi dengan resolusi jihad, para santri bangkit dan akhirnya Allah memberikan kemenangan 10 November diperingati sebagai hari pahlawan. Saha pasukan anak itu lamun lain santri mah. Betul nggak? NU berperan untuk apa? Menjaga kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia. Zaman PKI, siapa yang paling berperan? Punten, silakan jawab. TNI, NU ada di belakang, dan dengan ada NU, PKI musnah, PKI hilang. Peran siapa ini? Peran NU sebagai rahmatan lil alamin. Seperti Nabi Muhammad, rahmat tidak jadi turunnya azab karena ada Nabi Muhammad. Zaman Pak Harto, apakah NU tidak tinggal diam? NU tetap ya berperan. Sekalipun NU dimarginalkan, betul nggak? Ketika KB nanya ke sini, semua mengatakan haram KB, nggak boleh, NU datang. Bagaimana? Di dalam Mi'anah memperbolehkan KB. Yang akhirnya gimana? Bisa berlaku. Ini berkat siapa? Rahmatan lil alamin NU. Walaupun pada saat itu ya NU kita tahu sendiri, Kang Haji Uyan kerja pasung, kumaha coba ngalaman kerja pasung. Betul nggak? Pergantian presiden sampai sekarang ada Pak Jokowi. Alhamdulillah dengan adanya NU, HTI, seperti silakan sebutkan yang akan mendekat khilafah, NU berperan untuk tetap NKRI harga mati. Oleh karena itulah maka boleh dikatakan kenapa orang-orang luar negeri sampai Syria, sampai apa Afghanistan, orang-orang perang terus Pak, betul nggak? Syria orang-orang perang, Irak perang, Libya perang, Afghanistan, Pakistan tidak damai seperti Indonesia. Kenapa? Mereka iri kepada Indonesia. Kenapa kok iri? Karena di Indonesia ternyata sedang disendirikan oleh mereka ada NU. Tepuk tangan tuh, NU berperan, betul nggak? Ini rahmatan dalamnya NU. Bahkan akan disadap ataupun diadopsi. Ini peran NU di negara mereka masing-masing. Nah oleh karena itulah, ayo para santri sekalian, mari kita sama-sama. Ini Maulid Nabi Muhammad SAW, harlah kita bahas sekarang bagaimana santri bisa tetap untuk menjadi rahmatul alamin. Siap nyanyinya? Santri, kiai harus siap untuk tetap berpegang kepada prinsip rahmatan lil alamin, dimanapun menjadi penyejuk, dimanapun menjadi pemadam kebakaran, dimana oke kudu siap menciptakan kedamaian, kenyamanan, keamanan. Ya. Bagaimana caranya? Sekarang ada moto
santri. Kalau tidak salah nih, bukan tumbuhnya, berdaya, berkarya. Saya mikir bagaimana santri supaya bisa tumbuh. Bijariwat tanwini wa nidawa'al wa musnadin lil ismi tamjid. Biljariwat wa nidawa'al wa musnadin lil ismi tamjid sunasol. Satu, santri kalau mau tumbuh harus biljari neng. Nah biljari teh kudu rendah hati, kudu tawado. Datang ke dia, punten ya, ibu bapak waktu nganterkeun hina putrana ka dia ka Atarbiyah sumping heula teu ka Kiai Ujan. Hah? Sumping enggak? Sumping mau berkat teu? Rokok. Kudu takzim. Naon aya bijari tawado? Kumaha tawado teh? Yaitu takzim kepada guru. Ya, akhirnya masya Allah kan santri teh solong asup papasan orang tua geus sareng tidak muslim ge pasakna sugan datang itu nitipkeun anak boro-boro cuma lewas datang paling kayak gitu bukan diantaranya gitu. Aduh masya Allah teh rek kumaha barokah tidak awal lagi tuh bizari orang tua na santri sarua papanggih jeung kiai ge biasa we. Ini penting ini. Biljari rendah hati. Coba masih ingat nggak dalam kitab ta'lim gimana? Al ilmu harbun lil makanil ali kal saili harbun lil makanil ali. Air itu tidak akan turun ke tempat yang tinggi, dia akan turun ke tempat yang rendah. Begitupun ilmu akan datang ka jelema santri kiai tawadu. Ustaz tawadu itu cundangan lain, cundangan paling tawadu eta mah waminah tawadu. Ari tawaduan pora hormat. Kumaha hormat? Patuhi aturan pesantren. 11. Naon teh saneh bijari wat tanwin teh. Tanwin apa tanwin itu niat. Mondok niatna kudu lurus. Innamal amalu bini. Kalau niatnya enggak benar, ya itulah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ingat pesan saya untuk para santri semua, entong hayang wakat tenar di YouTube di FB ngaji relasi bener mah aya naon para santri hayang bisa ceramah, hayang jadi YouTuber, hayang bisa ngomong tungtun ana seueur geuninnya muncul di mana di medsos anu can waktuna geus naon tah waduh muncul elewe urang begitu nya anu 10 tahun ngadapah di pesantren ci ada ge sami di YouTube teu aya di IG teu aya tapi kalau laku alhamdulillah ulah tergiur gitu. Makanya cek Gusmus jangan cari tenar dulu, yang penting ngaji sih bener. Watan ini enggak ada naon nih hah wani lidah itu naon manggil munada santri lamun hayang tumbuh kudu daek sering manggil ke Allah, kudu sering zikir, tos sholat sok zikir lah, zikir, terus di malam Jumat sok naon, sok tahlilan nara, sok ga istighosah, sholawatan, ini penting, sholawatan sok, hah? Barangkali baca sholawat, hah? Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Baca sholawat. Betulan ada sangkut paut dengan maulid. Ini sholawat luar biasa. Kalau kita baca sholawat dalam Tanbirul Qulub dikatakan Allah menyuruh ibadah pasekna, tapi Allah tidak ibadah. Allah nyuruh sholat, Allah sholat tidak, betul nggak? Allah nyuruh puasa, Allah puasa tidak. Allah nyuruh ibadah kepada kita, tapi Allah tidak ibadah, betul? Tapi lihat dengan sholawat, Allah nyuruh kepada kita sholawat, Allah sendiri yang bersolat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Hebatnya Allah nyuruh kepada Nabi dan kita harus bersolawat, Allah juga bersolawat.
Ini satu keistimewaan sholawat. Yang kedua, ayo kita lihat keistimewaan sholawat. Subhanallah, ayo, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Siapa yang disebut di situ? Nama siapa? Allah, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, wala ilaha illallah, wala haula wala quwata illa billah. Sok sekarang kalau kita bersolawat, Allahumma salli ala Muhammad. Siapa yang disebut? Nama Allah, nama Muhammad. Salawat Jibril paling pendek, sallallahu ala Muhammad. Nama Allah, nama Muhammad. Salawat kamilah, Allahumma sholli sholatan kamilatan ala sayyidina Muhammad. Sehingga disimpulkan setiap orang sholawat pasti menyebut nama Allah, pasti menyebut nama Nabi Muhammad. Tapi setiap zikir tidak menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Kenyataan? Beres tak? Tong bengong sok mikir, beres tak? Itu sholawat. Ya, ibadah sholawat. Baginda Nabi Muhammad SAW diselawati oleh kita. Kenapa perlu diselawati? Supaya kita dapat curahan rahmat darinya. Makanya Sallallahu Muhammad lain mugi-mugi Allah masih rahmat, mugi-mugi Allah nambah rahmat. Jadi Nabi Muhammad sudah dapat rahmat. Kalau kita batin sholawat, rahmat pun buber kepada kita. Lenjang Nabi sholawat jangan orang kene malikna. Nabi sholawat, kayak kada kudu sopan neng. Orang kudu pakai sendiri ibunya. Ibu yakin sendiri baca? Kita beradab. Terus silakan Gus. Ada yang kafir Quran di sini? Allah memanggil Nabi ya Adam. Allah memanggil ya Ibrahim. Terus ya Nuh, ya Musa, ya Isa. Cari di Quran satu ayat pun yang memanggil ya Muhammad. Tolong, kalau saya salah. Ayat wali Quran nama ya Muhammad tidak ada. Saya kan? Yang ada apa? Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul, baligh ma unzila ilaika. Berarti Allah saja beradab kepada Nabi. Masa kita tidak beradab kepada Nabi dengan memanggil Sayyidina? Ayo, betul. Silakan buka Quran. Allah panggil ya Ibrahimu, ya Nuhu, ya Musa, ya Isa, langsung kasebut jamina. Coba aina wanita nyebut apa sekda jenengan aslina. Ayo. Berani abis itu antur. Biasa-biasa ya Pak. Oh, betul nggak? Pak Rois, Pak Ketua, kemana? Mau bisa pakai bapak, pakai gelar. Nama Nabi Muhammad pun demikian. Ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul. Jaga adab, jaga etika. Jadi kita bersalawat kepada Nabi. Terus apa lagi tadi? Ayah, waktu ya. Bijari wat tanwini wan nidawa al itu al itu tanda marifat alhal kota rifin awil lamu fakot panamatun arotakul pinamat. Santri yang tumbuh harus marifat, santri yang tumbuh harus berilmu. Udah ngaji, udah berpikir. Ngaji bila perlu 12 pan. Nahwu sorof bayan ma'ani bade sulfikih mantek istiqoq wado nonita munadoroh ya alina tuh ajangan Asep Adin Rahmat kudu ngaji. Kenapa mesti ngaji? Karena tadi nanti kita akan menjadi berdaya. Kudu naik ngaji nih. Para santri sama kayak juga tetap kudu naik ngaji. Alhamdulillah di PC dayakeun ieu Pak. Dayakeun pengajian bulanan ya yang ngajar mustasar kita semua wakil rois semua para ketua wakil ketua ngaji. Sebab naon kiai sudah di pasantrenna barang geus keluar mah duh kuring oge masyaallah naona dibandingkan jeung kiai-kiai nu sejeun. Betul. Ini ngaji. Kunaon pangrang kudu ngaji? Hiji dasar upaya kudu yang ilmuna. Laras teu Bu? So, ayeuna kuring ya, punten ya. Kuring make kopiah keur ceramah kieu. Samalah motor salat kumaha? Pak Haji Syukur salat di sini kan. Bener.
betul nggak? Sholat dikieukeun, lamun ceramah dikieukeun, lamun gawe dikieukeun, betul nggak? Ayeuna mun kuring sholat ceramah ku panas henteu da ilmuna, mata kagak kagak ilmuna, komo ngaji, komo ibadah kudu jeung ilmuna. Nu kadua, dengan ilmu insya Allah kita akan apa? Akan selamat. Sok ingat umroh baheula. Pakai ada yang mungkin eta ya kisah dengan ilmu yang betul. Dengan ilmu neng dengan al. Insya Allah dengan ilmu orang akan pertama selamat. Mohon balangsa. Aya kacaritakeun malum aya orang kampung ngalaksanakeun umroh. Pabelet di hotel, neangan naon, neangan tempat kampangan. Wah, di benar leuwih aya tanya toilet tuh kali itu we. Ai barang kali itu teh pasekda teu apa dirinya teh tulisan hot diputerkeun eta keran teh kana hot. Atuh dipake naon? Dipake ngeun cebok. Ya Allah gogorowokan. Gara-gara naon tah? Gara-gara bon. Silakan Neng. Silakan. Nomor kedua, lamun teu boga ilmu, ripuh. Tuh, pas sekda jadi sekda dengan ilmu, teu boga ilmu ripuh. Kacaritakeun deui tadi. Rek asup kana lip teh, manehanana ningali di dinya lip tulisanna open. Open euy, asak aing mah asup. Barang geus teh ayo tetep mungah cenah. Kabeneran aya orang kulit putih. Nu di mana teh? Di Palestina, di Libanon, eta meuning hejo carulang bodas teh pisan jigana teh kajereurang bodas itu nya. Barang kan itu teh asup kana lip teh lila turun orang Afrika. Cek ayeuna kumaha tuh, cek ayeuna naon geseng geuning tadi bodas ayeuna jadi hidung. Gara-gara bodoh akhirna aing mah rek naik tangga we terus berapa. Gara-gara bodoh. Ya, gara-gara bodoh jadi norak. Eta ingat we orang itu mau disebutkan orang kecamatan nama. Eta keur antri naon, antri koper. Kalakan diuk didinya asup kana naon? Kana eta teh nu tah. Parang di koper teh heula aya suka mah pan rek naik kapal Pak Haji. Aing ke kapal, emang teh kapal mah. Ieu mah keur barang. Oh, sugan teh cenah ieu cenah. Naik terus kitu teh asup ka pesawat. Ieu gara-gara bodoh jadi sulun. Eta ribut teh di pesawat teh ningalian. Ih benernya cuk jelema nu naik haji naik kapal orang gitu eta imah lamun naik kapal ge segede sireum mana cenah itu cek kuring teh eta mah imah segede sireum eta mah sireum beneran orang gitu da kapalnya can ngapung can ngapung gara-gara culun aing geus kitu teh eta inget teh tahun 2013 barang geus naik bus tatanya we Haji eta unta sahanya kuring kita onta sayang lu bawa banget teh itu apa aku cuma muslim kan kita apa onta kesal teh eta teh onta Abu Jahal terus gitu pusing kuring gara-gara onta gara-gara itu gara-gara bodoh bisa terjadi benang pahala nu gede aya imam Ustaz eta imam teh panjang pan dokter di kota-kota teh keur sumparan aja murojaah coba dipakai naon dipakai imaman lain waktu na salat mah dipakai murojaah atuh kuring pernah ka salat di Peron gigian gurbugan makmum maka teh panjang-panjang teuing anu suka salat panjang teh aduh ibu tidinya teh goblok ustaz cenah aing teu kuat kan oh cenah aing aing pokona geus ustaz eta salat aing moal daek salat cenah tah asal datang ka dinya wah si eta mah jadi cicing wede inung heula si eta teh salat deui si eta deui isukan deui nah eueuh euy asup ka masjid diuk panghareupna barang geus diuk panghareupna teh qomat Allahu Akbar kunaon cenah tolong atuh si eta datang daripada aing ke beresiko ngagibah amok-amokan nanya Ustaz mohon maaf nih saya mau nanya malam minggu kemarin Pak Ustaz baca surat apa sih malam itu eta teh surat An-Naml An-Naml itu semut nah sekarang Pak Ustaz baca naon surat Al-Fil apa artinya gajah ya Allah ya Rabbana ya Karim eta cacak
makan animal aja geus sakitu komo surat alpil gajah geus aing mah salat di dieu lamun maca surat alpil jadi itu berjamaahna terjadi gara-gara naon gara-gara bodoh mata kitu jelema bodoh mata terjadi perang ganjaran ayo sabarang pinter nu katilu lamun pinter mah insyaallah barokah alhamdulillah barokah sim goreng barokah rois eleh ku abdi terus terang abdi mah bisna bis dua hiji dua rois mah karaki hiji bisna duanya hiji dua bis naik bis dua kali beda bis Aladin ajeng naon ajeng 2000 barokah ya iya sim goreng buatan bisi ayeuna jelema nu ngarek santri arek naon cek jadi santri paling cek Kang Haji Jamil paraban kuliah hubul saling tahlilan ngumpul pada berkat ngomong naon sih ya hidup jadi santri hidup jadi kiai hidup jadi ajengan insya Allah barokah betul nggak sing percaya bu sing percaya ya kuring ya haji ke 3 kali naik bu haji ke setengah itu bener gak apa ya ngomong naon sih bener mana bapak ada barokah usumulun tahajud yang tuh wah masya Allah tiap ngaji wah turubuk cengkol butuy opak ranginang wah serupa di asuk-asuk karena mobil matakna beda lamun kesok serma pemajikannya bulan bulan sok kalintuh kita barokah barokah itu barokah dan berkat sehingga ada istilah barokah teh ke cenah punten ya 1 hiji tambah hiji eneng urang itu hiji tambah hiji lamun bisa ngaji bisa ngado 2 tambah 2 lamun loba ngadoa sok loba menang barek 4 tambah 4 lamun loba berkat sok awet kadahar 8 tambah 8 lamun loba kadar sok awet beas bener tak? Ayeuna 16 tambah 16 30 lamun awet beas bisa merek kami toh sok 32 tambah 32 60 oh ulangi 32 tambah 32 lamun sok rajin merek beas kami toh insyaallah bakal buka pemajikan pan ada opat ku masih itu mah ulangi ya 32 tambah 32 genep oh lamun sok loba merek beas kami toh bakal boga pamajikan barokah jadi asal oke nawi nama ini di stakor ini barokah mata kau sampai bang ngaji ya yang terakhir al-musnad ilaih. Apa musnad ilaih itu? Jadi subjek fa'il musnad ilaih, mubtada jadi musnad ilaih. Artinya santri boga ilmu amalkeun ilmuna di pesantren sok ayeuna di atarbiyah di mana saja diajarkan salat dua diajarkan salat berjamaah praktekkeun berjamaah diajarkan sinau salat tahajud diajarkan sinau salat puasa Senin Kamis laksanakeun lamun urang ngamalkeun kana ilmu mana amila bima alima allamallahu ilma malam ya'lam saja mengamalkan karena ilmuna insyaallah bakal diberi ilmu anu teu dikanyahokeun sebelumna amalkeun neng terus ya ini naon nih kalau santri ingin menjadi rahmatan alamin ayo kita belajar dengan bait alfiyah bijariwat tanwiniwan nidawa'al musnadin lil ismitam ijunaso. Yang kedua, tumbuh berdaya. Bagaimana santri bisa berdaya? Kalau ingin santri bisa berdaya, punya kekuatan, punya power. Farfa bidommin wansiban fathan wajur kasron kadikrullahi abdahu. Apa bidomin? Sok lamun hayang naik darajat farfa bidomin. Apa domun itu? Ibnu Azibah di dalam Sarah Jurumiyah Abi Karasan di pasien kitabku pengarsa jangan Asep
Di situ ada karpa bidomin ay domul murid li syekh. Lamun hayang naik derajat kade di mana-mana orang geus kaluar jadi alumni, ulah lepas ngait terus jeung guru. Ulah ngomong jadi kiai ka guru wagu goreng. Ulah bangun geus tenar, santri ratusan ribuan, ai santri kiai nama kakara guru nama kakara boga santri 10. Ah eleh mah guru aing teh aing santri 10. Kade domol murid. Murid selalu bersatu dengan syekhnya. Kumaha tuh carana? Sok aya teh Kang Uyan tadi santri alumni setahun sekali sok silaturahim ke urang lamun ke lebaran. Ah, geus jarang ya. Karaos ku abdi ku akang. Cul lele was geus kaluar teh eta sakitu padu irung jeung urang sugan sasalaman kumaha wah. Domol murid. Ayat sekarang guru nangis ayat kayak nangis maut ila hadratin Nabi Mustafa wa ila hadrati Masjid Kiai Haji Hasan Basir roti-rotian. Makanya kita tiap sholat ayo para kiai jangan lupa hadiah guru-guru kita. Kiai Haji Ilyas Urian insyaallah teh Kiai Haji Ruhian Kiai Haji guru-guru orang semua setiap orang baca Quran Allahumma ausil salma qara'nahu ila Syekhi Kiai Haji Ahmad Riyad, Kiai Haji Riyad, Kiai Anu sebutan terus 20 beres baca kepada sodakoh Allahumma taqabbal mata sodak wa usul saw mata sodak tu ila masyayikh anu dongmu nyambung terus silaturahim jeung guru wan siban fathan istiqomah ngaji, istiqomah berjamaah, istiqomah ngajar. Insya Allah santri bakal tumbuh. Ya, sekalipun sibuk dalam urusan organisasi, punten ngajar tetap jalan terus. Muka safatul qulub pagi-pagi on terus. Di bantuan kusin guring Sabtuna naon Qurratul Uyun. Ayeuna keur babik-bik tah. Qurratul Uyun Kiai. Aduh kumaha bejakeun bingung hese tuani kos guru-guru mah geus nyebutkeun eta teh si eta aduh teu tega Kama Sutra Kama Sutra Qurratul Uyun ya selalu terus fatwa parwedomin wansiban fathan wajur jurra artinya apa? Selalu bersikap rendah hati tadi sekalipun kita sudah menjadi manusia yang mungkin dapat nilai di masyarakat tetap kedua jurra. Dah berdaya tinggal apa sekarang? Berkarya. Bagaimana kalau berkarya? Rabbi wan nasbi wa jarrina sholah faqrib bina fa innana nilna min. Punten Pak Yun terima kasih atas. Apa dia? Bi rabbi wa nasbi wa jarri nasolah. Jadilah kalian setelah mungkin nanti seperti domir mutakalim malguer. Nahnu itu bertemu menjadi domir mutasil. Ropa tetap dibacana, nilna, nasab tetap dibacana, jar tetap di mana? Jadi posisi apapun santri itu pantas. Betul nggak? Ayo sob, ayo jadi RT. Pantas, jadi mana? RT sama gak pantas. Malah orang ini jadi RT, tetap aja dihormati. Jadi RW, jadi petani, santri tetap dihargai, betul nggak? Mimpin tahlil, nggak ngomong itu mah dihargai bisa. Lihat tuh, jadi santri. Bagaimana? Nilamina jadi wakil bupati itu Kang ya Kang Jimmy jadi bupati sudah banyak santri yang jadi bupati yang jadi wakil gubernur Kang anu jadi gubernur banyak nu jadi presiden siapa Gus Dur nu jadi presiden siapa ya Marok itulah santri bisa berkarya dimanapun juga. Jangan khawatir dari santri bisa. Punten, bukan menghinakan. S1 sudah, S2 3, S3 sekarang jadi dokter. Nah, enak, saya mau jadi cleaning service. Mana ya dokter cleaning service, pantas dong. Jadi naon eta, jadi tani, teu pantas. Jadi supir angkot, D3, bilang ke S3, cenah dokter jadi supir angkot, teu pantas. Jadi santri maneng kamar lagi pantas. Ih, pantas. Jadi kepsek, jadi dosen, jadi
rektor pas apa saja nyandung oke. Otak Kiai Haji Asep Jamur santri jadi Kiai Adin rahimahullah pantas. Kiai Haji Abdullah bin Nasjar pantas gitu. Adin rahimahullah. Ini yang pentingnya nilai berkarya. Dan ketika kita berkarya ingat jangan lupa posisi kita tetap lirrobi ternalika di luhur urang mas santri, wan nasbi tetap urang mas santri, wajari tetap urang mas santri, kemanapun ciri santri jangan hilang, sekalipun di Golkar santri insya Allah, di PKS pantas selalu santri mah, di PKB homo, di PAN hayu, di PDIP hayu, di Golkar siap. Kalau santri mah dimanapun bisa dimanfaatkan. Oh malam urusan ayeuna kuburan mah kemudian kamautan alhamdulillah tapi kan mau teh saha mitoha aduh ayeuna mah suwe kudu biadaan geus aya cungcuing we cuing saya sebenarnya kan sini jigana keterangan halaman hadirin rahimahullah sakitu we atas jam 11 yang mudah-mudahan iwalin sama yang mengasakur ya kita tetap NU harus bertumbuh berdaya berkarya harus menjadi rahmatan di alam. Kalau sekiranya ngaku NU tapi tidak memiliki sifat tawasud, tawajun, tasawuf, tidak dirahmatin amin, maaf saja kudu-kudu tong aku NU. Iya bisa kita diajarkan demikian loh sama para kiai. Sebab yang diajar oleh kita bukan syariat belaka, ya, tapi yang diajarkan oleh para kiai kita kepada kita adalah akhlak. Makanya dalam Siratan Wato disebutkan, ya, itu. Ojo mau ngaji syariat beloko, ulangan syukur syariat mungkul, tapi ngaji akhlak, ngaji etika, ngaji tasawuf. Saya setuju muka syukur terus jalan, ya, Quratul Uyun jalan terus, oke, patkul ijah. Eta syariat jeung hakikat jalan. Kudu hujan. Aduh, sakitnya wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.